Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, tanggal 2 Mei, hari Minggu, saya membuat sebuah catatan harian yang memang saya siapkan untuk Anda simak, untuk Anda terapkan, dan tentunya untuk Anda resapi. Menjelang tidur, alangkah baiknya Anda mendengarkan inspirasi yang ada di cahaya kehidupan. Setiap hari saya selalu mengupdate apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan di hari tersebut, yang mungkin saja juga memiliki arti, memiliki makna, dan tentunya memiliki ilmu untuk Anda terapkan di hidup Anda. Karena setiap kejadian pasti ada ilmunya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hanya saja mungkin kita atau Anda tidak melihatnya. Dan saya mencoba memberikan hikmah di setiap kejadian tersebut. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya yang sudah like di semua video cahaya kehidupan. Saya hari ini hari Minggu, tadi tidak ada kelas MC online karena memang saya kosongkan supaya bisa istirahat gitu ya. Karena ketika saya memberikan kelas MC online itu juga butuh energi dan butuh power yang besar juga, sehingga ketika ada waktunya saya untuk memang mengosongkan jadwal-jadwal yang ada di situ supaya bisa aktivitas yang lainnya. Hari Minggu ini tadi saya menemani istri saya, Ami dan Ira ke mall karena tadi ada mertua yang ingin beli sesuatu ke mall gitu ya, sehingga saya temani. Yang ingin saya inspirasi ke Anda, pencerahan adalah tadi ketika di mall tadi itu sepertinya penuh gitu ya. Padahal masih jam 10 pagi, tapi sudah penuh, tapi tidak terlalu tidak terlalu rame. Dan yang rame ketika saya selesai jam 1 siang, parkiran yang awalnya kosong jadi penuh parkirannya. Dan untungnya saya sudah selesai sehingga tidak terjebak di keramaian yang seperti itu. Tadi ketika saya berbelanja gitu ya, untuk kebutuhan parcel memberikan ke staf saya, ke karyawan saya, ada seorang ibu yang memarahi anaknya karena anaknya ingin membeli jajan roti sebetulnya. Karena si ibu ini mengatakan, kamu sudah beli banyak, yang ini tidak usah, buat apa banyak-banyak, nanti juga nggak dimakan. Saya dengar itu omongannya dan si anak ini akhirnya menangis sejadi-jadinya. Dan ibu ini marah, semakin memarahi, nangis depan orang, ini gini, makanya jajan jangan banyak-banyak gitu ya. Saya, Ami sama Ira melihat, saya palingkan dan saya bilang ke dia, tuh, coba kalau Dedi kan tidak pernah marah, Dedi kan tidak pernah kamu pengen apa ya sudah Dedi kasih kan, makanya nurut sama Dedi. Nah, di situ saya menjadikan contoh itu untuk memperkuat hubungan saya dengan anak saya dan membuat Ami sama Ira lebih patuh ke saya, lebih nurut dengan ada contoh seperti itu. Kita tidak tahu apa yang ada di pikirnya si ibunya tadi ya ketika memarahi anaknya di depan umum dan melarang anaknya membeli jajan lagi. Sementara anaknya sepertinya tidak banyak jajan sih kalau saya lihat di barang belanjanya ibunya. Yang banyak belanjanya ibunya, bukan belanjaan anaknya jajannya. Sepertinya juga ibunya ketika belanja itu juga tidak dimakan juga kan, bisa disimpan di kulkas atau sebagainya. Yang ingin saya sadarkan ke Anda bahwa ketika seorang anak masih usia kecil, masih usia yang belia, mereka belum tahu apa-apa, program di kepalanya masih sedikit, belum ada data-data yang data-data yang jelek. Saatnya orang tua itu menjaga anak-anaknya, menjaga anak kita yang masih usia seperti itu untuk tetap bersih, untuk tetap suci. Tuhan menciptakan manusia awalnya kondisinya fitrah, kondisinya suci,
kondisinya bersih. Nah, ketika bersih, ketika suci, maka harusnya orang tuanya lah yang mengisinya dengan hal-hal yang enak dan menyenangkan. Sama seperti kertas putih yang kosong gitu ya. Kalau dikasih gambar-gambar yang indah, ya jadinya indah. Kalau dikasih gambar-gambar yang jelek, ya jadinya jelek. Kita orang tua mewarnai hidup anak kita sesuai kita sebetulnya. Makanya punya anak itu butuh ilmu, punya anak itu butuh butuh pengalaman, butuh pemahaman. Pengalaman bukan berarti Anda harus punya anak dulu lalu punya anak lagi ya. Pengalaman bisa dapat dari belajar, melihat orang, bagaimana Anda melihat teman Anda, orang lain. Bisa juga melihat bagaimana orang tua Anda kepada Anda. Tapi kalau pengalaman itu jelek, jangan turunkan ke anak Anda. Jangan Anda berikan warisan pola asuh yang yang tidak enak gitu. Jadi kalau misalnya Anda sering dimarahi sama orang tua Anda, lalu Anda turunkan ke anaknya, lebih baik jangan. Kalau Anda sering dibentak sama orang tua Anda, lalu Anda ikut bentak anak Anda, sebaiknya jangan. Kalau Anda sering dilarang pengen sesuatu, Anda turunkan ke anak Anda, juga sebaiknya jangan. Kenapa? Lihat Anda. Kalau Anda hidupnya enak dengan pola asuh itu, ya teruskan. Tapi kalau Anda tidak enak hidupnya sekarang, artinya ada yang salah dengan pola asuh dalam diri Anda, sehingga jangan turunkan itu kepada anak-anak Anda. Kenapa? Anak Anda tidak sama dengan Anda. Anak Anda itu awalnya kosong, seperti kertas putih yang kosong. Kalau saya sering bilang seperti flash disk yang kosong. Kalau kita mengisinya dengan file-file yang bagus, nanti pasti hidupnya bagus. Tapi kalau mengisi dengan file-file yang jelek, ya hidupnya jelek. Makanya saya sedih sebetulnya ketika lihat di mall, di pusat pembelanjaan, ada seorang ibu yang marah-marah kepada anaknya, ada seorang ibu yang menghalangi anaknya, bahkan ada bapak yang seperti itu. Oke, saya nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di dalam keluarga mereka gitu ya. Tapi ketika itu dilihat orang, anaknya di depan banyak umum dimarahi seperti itu, nanti ke depan dia menjadi mungkin pribadi yang minder. Kenapa? Dia sering depan orang dimarahi. Kadang banyak orang tua tidak mau terima salah gitu ya, bahwa anaknya itu adalah efek dari bentukan-bentukan dia sendiri. Ini banyak terjadi. Banyak orang tua akhirnya menghubungi saya, Pak Firman, saya ingin dibantu anaknya untuk disugesti supaya baik lagi. Saya hanya bilang, ibu yang belajar, bapak yang belajar AMC-nya supaya bisa mengubah anaknya. Saya sering bilang seperti itu. Banyak orang kadang menyerahkan anaknya ke orang lain, bahkan lucunya menyerahkan anaknya ke sekolah, menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan. Itu anak Anda. Anda rela anaknya diurus orang lain. Anda rela anaknya diprogram oleh orang lain. Anda rela anaknya lebih nurut kepada orang lain daripada kepada Anda. Sadari ini. Tuhan menitipkan anak Anda itu kepada Anda, bukan kepada orang lain. Maka harusnya Andalah yang membentuknya, Andalah yang mendidiknya, Andalah yang mengajari dia untuk tumbuh menjadi manusia yang kaya, yang cerdas, dan yang sehat. Dan itulah tugasnya orang tua. Nanti ketika di akhirat Anda ditanya sama Tuhan, sudah kamu urus anakmu? Lalu anaknya jawab, ini guyon aja ya. Anaknya jawab, saya diurus sama guru saya diurus sama pesantren, saya diurus sama sekolah, saya diurus sama babysitter. Nanti gimana Anda mempertanggungjawabkan titipan Tuhan itu ke yang Tuhan kasih kepada Anda itu? Sadari itu ya. Jadilah orang tua yang cerdas, orang tua yang paham ilmu, orang tua yang mampu membentuk anaknya menjadi pribadi-pribadi yang sehat, yang cerdas, dan yang kaya. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.